Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa, hari ini kita kembali lagi dalam serba-serbi obrolan penting Adiaksa Podcast bersama saya Nurwinda dan dua narasumber kita. Dan topik kita pada hari ini sangat menarik sekali karena akan membahas berita yang sedang hangat, yaitu pengawal tahanan Kejari Pekanbaru gagalkan penyelundupan narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Halo, assalamualaikum Mas, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi pagi juga. Mas, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman yang menonton? Saya Saddam Hussein, pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang ditempatkan pada bidang pengawalan tahanan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Halo, nama saya Edo Saputra. Saya sebagai pengawal tahanan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada bidang tindak pidana umum. Baik, berarti Mas Sadam dan Mas Edo. Iya. Nah, kalau boleh tahu Mas Edo dan Mas Sadam ini asli dari mana? Kalau saya asli dari Pekanbaru. Asli Pekanbaru. Kalau Mas Edo? Sama, saya asli Pekanbaru juga. Oh, asli Pekanbaru Iya, ya? asli Pekanbaru. Luar biasa sekali. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai topik utama kita pada hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu tahu apa sih pengawal tahanan kejaksaan itu, karena pasti ada beberapa orang nih yang masih belum tahu tentang pengawal tahanan kejaksaan ini. Boleh dijelaskan? Boleh. Pengawal tahanan Kejaksaan Republik Indonesia ini adalah pegawai tata usaha di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia di mana diberi surat perintah untuk mengamankan, menjaga dan menyiapkan tahanan dari proses penyidikan, penuntutan, sampai ke persidangan hingga eksekusi. Baik, nah jadi begitu ya teman-teman Adiaksa. Pengawal tahanan adalah pengawal tata usaha di lingkungan kejaksaan yang bertugas melakukan penjagaan, pembinaan, pengawalan, serta pengelolaan tahanan. Begitu ya Mas ya? Iya, begitu. Baik, nah kalau untuk penempatan sendiri nih, Mas Edo dan Mas Sadam itu di Kejari Pekanbaru merupakan penempatan yang keberapa ya? Kalau saya, Mbak, itu pertama penempatan pada tahun 2010. Saya ditempatkan di cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis di Selat Panjang, yang sekarang telah menjadi Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. Pada tahun 2015 saya baru dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Baik, kalau Mas Edo? Kalau saya awalnya di Kejaksaan Negeri Palembang, itu sebagai penyiap barang bukti di sana di tahun 2014. Dari tahun 2016 saya pindah ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru sampai sekarang bertugas sebagai pengawal tahanan. Baik, berarti Mas Sadam dan Mas Edo ini sama-sama penempatan kedua ya? Iya, Pekanbaru ya? iya, penempatan kedua. Ini banyak kesamaan ya mereka. Tadi sama-sama orang Pekanbaru dan sama-sama penempatan kedua di Pekanbaru ya Iya. Mas ya? Luar biasa sekali. Baik, saya mau tahu nih dan teman-teman yang menonton juga pasti penasaran. Apa aja sih standar operasional prosedur atau SOP pengawalan dan pengamanan tahanan? Boleh dijelaskan? Baik, SOP pengawalan tahanan dan pengamanan tahanan merupakan tata kelola atau teknis dalam pelaksanaan pengawalan dan pengamanan tahanan. Itu pengawal tahanan terdiri dari komandan regu, wakil komandan regu, anggota, serta pengemudi tahanan. Sebelum melaksanakan pengawalan, itu kita wajib melaksanakan pengecekan terhadap kelayakan mobil atau kendaraan tahanan, selanjutnya borgol dan rompi tahanan. Setelah itu, setiap tahanan yang kita bawa dari rutan menuju ke pengadilan itu wajib dikenakan borgol, rompi tahanan, kecuali terhadap tahanan anak. Nah, setiap tahanan yang keluar masuk di sel tahanan Pengadilan Negeri Pekanbaru itu kita catat dalam buku kontrol. Mulai dari dia akan disidangkan hingga selesai dipersidangkan oleh jaksa, sampai nanti kita kembalikan lagi ke rumah tahanan negara dalam keadaan terborgol dan dihitung satu persatu hingga selesai. Baik. Ada tambahan dari Mas Edo? Mungkin ada tambahan dari Edo? Sudah itu. Itu saja ya? Ya, itu saja. Baik, berarti secara garis besarnya standar operasional prosedur pengawal tahanan adalah menyiapkan, menjaga, mengawal, dan mengamankan tahanan pada tahap penyidikan,
penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi. Kurang lebih seperti itu Iya, ya Mas ya. Baik. Nah, berapa sih jumlah pengawal tahanan di Kejari Pekanbaru Mas? Kalau di Kejari Pekanbaru ini kami berjumlah 8 orang. Itu ada komandan regu, wakil komandan regu, dan juga anggota, dan terakhir pengemudi tahanan. Itu totalnya 8 orang. 8 orang ya 8 Mas orang. ya. Baik, berarti semua pengawal tahanan di Pekanbaru itu berjumlah 8 orang. Baik. Nah, selanjutnya nih, kita akan membahas hot news atau topik yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman Adiaksa di luar sana, yaitu mengenai pengawal tahanan Kejari Pekanbaru gagalkan penyelundupan narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Nah, kita penasaran nih Mas, bagaimana sih kronologi dari peristiwa tersebut? Boleh dijelaskan? Itu pada awalnya kami bertugas seperti biasa Mbak ya. Baik. Seperti biasa kami mengawal dari rutan sampai ke pengadilan, dan dari pengadilan itu saya bersama saudara Sadam itu bertugas di bawah untuk menjaga tahanan. Baik. Ketika itu datang salah seorang pengunjung. Dia ini ingin memberikan minuman dan juga rokok untuk tahanan. Ya sebagai dari sisi kemanusiaan lah Mbak ya. Tahanan itu kan ya bisa jadi minumnya kurang. Benar Jadi sekali. kami bantulah untuk memberikan minuman dan juga rokok untuk mereka. Ada seorang pengunjung itu berkata ke saudara Sadam, "Pak, boleh nggak kita masukkan minuman untuk tahanan keluarga saya?" katanya. Terus saudara Sadam jawab, boleh, biar kami kasih ke tahanannya. Setelah diambil dari saudara Sadam memberikan ke saya minuman yang berisi rokok ini. Setelah itu saya ke tahanan itu, terus saudara Sadam ngasih tahu ke saya, "Duh, tolong diperiksa itu yang memang biasanya kami periksa juga." Setelah itu saya datang ke ruang sel. Pas saya jumpa dengan tahanan itu, paket ini pengen direbut sama tahanan ini, dan di situ kami merasa lebih curiga lagi, apa isi paket ini. Kenapa tergesa-gesa Iya, mengambilnya ya? tergesa-gesa. Dia pun langsung mengambil paket ini. Terus saya bilang sama tahanannya, "Loh, kenapa nggak boleh nih saya periksa?" Saya bilang kan. "Ya harus saya periksa dulu lah ini," saya bilang kan. Terus saya keluarkan minuman 2 botol. Kemudian pas di rokok saya lihat di situ ada 2 paket sabu isi 1/8. Terus saya kasih tahu saudara Sadam dan saya berikan paket itu kepada saudara Sadam. Kemudian kami berdua melakukan pengejaran nih ke pengunjung tadi. Kebetulan pengunjung itu sudah langsung pergi dia. Nah, karena dari awal itu dia gelagatnya sudah mencurigakan Pak. Dari awal ya Mas Dari ya? awal dia datang. Kenapa? Karena dia yang pertama dia mengenakan celana pendek ya. Iya, celana pendek. Nah, yang kedua dia itu setelah memberikan kepada saya, itu dia langsung mengarah keluar tanpa memberitahu dulu yang mana keluarganya, sampai tidak ke tangan keluarganya. Nah, itu saya bilang, tunggu saya lakukan pengecekan dulu. Kita lakukan pengecekan. Nah, begitu karena saya sudah ada rasa curiga, itu gembok antara batas antara pengunjung dengan tahanan itu sudah saya buka, dan saya sudah sampaikan ke saudara Edo, siapkan pengawalan di depan itu sel pagar itu. Nah, begitu saudara Edo menyerahkan kepada saya 1 bungkus kotak rokok yang berisikan kami duga itu narkotika, saya langsung melakukan pengejaran hingga ke depan kantor pengadilan negeri. Nah, pada saat di depan itu saya langsung tarik dia untuk bertanya. Dia malah seperti akan melakukan perlawanan. Baik. Nah, setelah dia seperti akan melakukan perlawanan itu, maka saya coba untuk melumpuhkan dia. Nah, dibantulah oleh saudara Edo. Kami bawa terus sampai ke dalam sel tahanan pengadilan negeri. Nah, kami amankan dulu sementara di sel pengadilan negeri Pekanbaru. Gitu, Pak. Baik. Berarti ketika diperiksa dan ditemukan ada sesuatu yang mencurigakan, pelaku langsung ditangkap dan diamankan ya Mas? Iya, langsung kami amankan. Tapi setelah melakukan pengejaran terlebih dahulu.
Baik. Nah, berarti dari sini dapat kita lihat nih teman-teman bahwa pengawal tahanan Kejari Pekanbaru sangat cekatan dan siap siaga, luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan dahulu ya Mas. Luar biasa. Nah Mas, setelah berhasil nih menggagalkan penyelundupan narkotika tadi, apa yang dilakukan oleh pengawal tahanan kepada pelaku dan bagaimana proses selanjutnya? Ya, setelah kami amankan pengunjung tadi, terus kami amankan yang satu lagi ini yang di dalam sel tahanan ini. Jadi kan jumlahnya ada 2 orang ini. Kemudian saya langsung telepon Kasubsi saya, Kasubsi Yudis dan juga Kasipidum supaya berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengamankan 2 orang ini. Kemudian saat Kasipidum ini berkoordinasi dengan Polresta, pada saat itu langsung tiba 2 atau 3 orang itu dari pihak kepolisian untuk mengamankan 2 orang ini. Dan kemudian setelah itu mereka membawa tahanan ini ke Polresta Pekanbaru untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Baik. Nah, kalau untuk tahanan yang di pengadilan tadi nih Mas, yang sebelumnya tadi itu, apakah mendapatkan hukuman tambahan atau bagaimana? Nah, kalau untuk setiap tindak pidana itu pasti ada hukuman ya Mbak ya. Jadi kalau untuk peristiwa yang ini itu berapa sih hukumannya? Itu tergantung lagi Pak. Kita masih ada beberapa proses rangkaian, ada penyidikan, ada penuntutan hingga nanti vonis di persidangan. Nah itu yang masih sekarang dalam tahap penyidikan baru. Seperti itu. Berarti kalau terbukti dia mendapatkan kasus baru ya Mas ya? Betul. Iya, saudara baru. Baik. Memangnya sebelumnya terdakwa tersebut sedang menjalani persidangan dan kasus apa ya Mas? Nah, itu dia. Tahanan yang diberikan paket tadi itu sama kasusnya, kasus narkotika. Dan di saat hari itu juga dia vonis 18 tahun penjara. Waduh, dan langsung mendapatkan kasus Dapat baru kasus baru lagi ya? lagi setelah penangkapan ini. Waduh, jadi jangan dicoba-coba ya teman-teman. Berbahaya karena sangat lama ya hukumannya ya Mas. Baik, nah selain menggagalkan penyelundupan narkotika, apa saja peristiwa lain yang pernah berhasil digagalkan oleh Mas Edo dan Mas Adam? Jadi Mbak, pada tahun 2017 itu kita juga pernah mendapatkan barang temuan yang diduga narkotika jenis sabu. Itu terletak di pagar pembatas antara pengunjung dengan tahanan. Namun pada saat itu kita tidak ketahui siapa sih pemilik dari barang tersebut. Nah akhirnya barang itu kita bawa ke Polres untuk dilanjutkan penyelidikannya oleh pihak kepolisian. Terus pada tahun 2019 ada juga nih percobaan pelarian tahanan. Pada saat akan kami masukkan ke dalam mobil tahanan dalam keadaan terborgol. Nah, seperti apa caranya dia tiba-tiba dia sudah berlari ke arah jalan. Nah, saya lumpuhkanlah di jalan dengan kemampuan bela diri. Luar biasa kemampuan bela diri ya Mas ya. Kalau Mas Edo? Ya karena kami rekan satu tim sama. Oh sama. Baik. Nah, Mas, bagaimana nih jika semisal para pelaku melarikan diri? Apa upaya yang akan dilakukan oleh pengawal tahanan? Jadi Mbak, pada saat kita diterima di sebagai CPNS Kejaksaan Negeri itu kita sudah dimintai sertifikat kemampuan bela diri. Nah, apa gunanya dari sertifikat kemampuan bela diri itu? Seperti itulah. Jadi apabila ada tahanan yang mencoba untuk melarikan diri, itu kita akan coba untuk melumpuhkan dengan kemampuan bela diri yang kita punya. Seperti itu kira-kira. Berarti itu termasuk kewajiban ya Mas ya, apabila ingin menjadi pengawal tahanan itu harus mempunyai keterampilan bela diri ya Mas ya. Luar biasa sekali. Memangnya berapa sih rata-rata jumlah tahanan yang disidang selama 1 hari di Pengadilan Negeri Pekanbaru Mas? Kalau dulu sebelum COVID itu range-nya antara 80 sampai 150 tahanan. Tapi kalau setelah COVID ini paling maksimal sekitar 80 tahanan. Dalam satu hari ya. Dengan kasus yang berbeda-beda itu Mas? Kasus beda-beda. Luar biasa sekali. Berarti memang semuanya itu sudah
mempunyai dengan pengawal tahanan yang 8 orang tadi sudah mempunyai jobdesk masing-masing ya dengan Yes. mengawal tahanan yang banyak dalam satu harinya ya Mas ya. Iya. Luar biasa sekali. Nah, tadi kita sudah membahas nih tentang terdakwa nih ya Mas ya. Nah, sekarang saya penasaran nih Mas, apa pengalaman yang paling berkesan atau suka duka selama menjadi pengawal tahanan? Ayo, siapa yang mau duluan? Boleh. Boleh. Mas Adam? Kalau Baik. sukanya Mbak, itu hampir setiap hari kita akan bertemu dengan berbagai karakter orang ya Mbak ya. Mulai dari tahanan yang nggak bisa diatur, kita ketemu dengan keluarga tahanan yang bermacam-macam tingkahnya. Nah, ketemu dengan para penasihat hukum, ketemu dengan orang-orang baru, hal-hal baru. Itu menurut saya sukanya dalam pengawalan tahanan. Baik. Nah, kalau dukanya mungkin Edo ya. Ya karena Bahagia. Bahagia. karena saya junior ini Mbak. Juniornya Mas Adam. Ya, Mas Adam. Oh, siap, baik. Ya kalau dukanya kayaknya karena sidang ini kita kan nggak tahu Mbak kapan selesainya. Bisa Benar. jadi sidang ini sampai malam hari, larut malam. Jadi ya itu sebagai salah satu dukanya lah. Konsekuensinya ya Mas Konsekuensi ya. kerja. Tapi kalau kita tetap tulus menjalaninya, ya termasuk suka juga sih sebenarnya. Benar. Nah, berarti bagaimanapun suka dukanya apabila sudah amanah tetap dijalankan, Tetap ya Mas dijalankan. ya. Ya. Luar biasa sekali. Nah, Mas Edo dan Mas Adam, sebelum kita akhiri nih podcast kita pada hari ini, mungkin boleh Mas Edo dan Mas Adam memberikan kata-kata atau motivasi untuk junior atau teman-teman di luar sana yang sedang melaksanakan tes untuk menjadi pengawal tahanan. Baik, untuk yang CPNS mungkin dari Edo ya. Benar, boleh. Bagi teman-teman yang ingin masuk ke Kejaksaan Republik Indonesia, kami tunggu di sini, tetap berusaha dan berdoa, yang paling penting ikhtiar, sehingga kita bisa masuk ke dalam, bergabung dalam Kejaksaan Republik Indonesia. Baik, kalau Mas Adam? Nah, untuk adik-adik junior nih, yang khususnya di bidang pengawalan dan pengamanan tahanan, itu tetap lakukan tugas dengan kehati-hatian dan penuh rasa tanggung jawab, serta lakukan semua dengan ikhlas dan menjalankan amanah sehingga tidak ada beban bagi kita dalam melaksanakan pekerjaan. Luar biasa sekali. Berarti buat teman-teman yang mau ikut tes ya Tes, untuk ya. menjadi pengawal tahanan itu harus berdoa. Jangan lupa ikhtiar dan selalu berusaha ya Mas ya. Belajar juga jangan lupa. Jangan pudar semangat. Ya. Benar, jangan pudar semangatnya. Baik, terima kasih ya Mas Adam dan Mas Edo Ya. untuk motivasi dan pesannya pada teman-teman yang sedang menonton. Dan semoga podcast kita pada hari ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman di luar sana untuk mendapatkan informasi seputar kejaksaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan demikian Adiaksa Podcast kita pada hari ini. Saya Nurwinda selaku host podcast pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.